Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 2 pada tugas ayo latihan aktivitas 2.6 pada halaman 59 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaan atau perintah yang ada. Bagian berikut ini adalah soal atau pertanyaan yang ada pada tugas ayo latihan aktivitas 2.6 halaman 59 di buku IPA bab 2 ini. Berikut juga dilampirkan satu tabel yang berisi keterangan mengenai titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Data-data yang ada pada tabel 2.2 inilah yang akan kita gunakan sebagai rujukan untuk menjawab soal-soal yang ada ini, Gen. Jadi ada 5 soal yang perlu kita jawab di tugas kali ini. Tapi sebelum itu, tentu kita harus paham dulu mengenai titik leleh ini apa dan titik didih ini apa, supaya dalam menjawab soal nantinya kita sudah paham dan bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Titik leleh dan titik didih. Temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Perubahan benda padat yang mencair dapat terjadi ketika benda padat tersebut dipanaskan dengan suhu yang tinggi sampai pada titik lelehnya. Kenapa zat padat bisa meleleh? Kan keras. Kok bisa meleleh? Jadi cairan atau bahkan bisa mendidih menjadi uap? Nah, ini bisa kita kembalikan ke konsep keadaan partikel, Gen. Zat dapat berubah wujud karena adanya pengaruh suhu. Pada dasarnya, perubahan suhu zat akan menyebabkan terjadinya perubahan susunan partikel-partikel zat tersebut. Dalam hal ini, jika suatu zat padat dipanaskan hingga mempunyai suhu yang tinggi, maka jarak antar partikel zat tersebut akan semakin renggang seiring dengan semakin tingginya suhu. Nah, pada suhu tertentu, susunan partikel zat tersebut menyebabkan zat padat dapat berubah menjadi cair. Proses inilah contoh dari peristiwa meleleh. Jika pemanasan diteruskan sampai di titik didih, maka zat cair yang ada akan mendidih dan dapat menguap. Jadi apa itu titik didih? Nah, titik didih adalah suatu kondisi suhu atau temperatur saat zat cair mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Titik didih juga dikenal sebagai titik uap. Pada proses pendidihan air secara umum, kita perlu energi dari panas. Nah, energi ini kemudian membuat ikatan partikel air mulai lepas dan partikel tersebut tersebar. Seiring dengan tersebarnya partikel, air akhirnya mulai berubah menjadi gas berupa uap air. Again, ini penjelasan pendahuluan atau pengantar kita. Jika sudah paham, langsung kita kerjakan soal yang ada di tugas ini, Gen. Kita masuk ke soal yang pertama, Gen. Perhatikan soal berikut ini. Besi adalah zat padat yang keras, sulit untuk dibengkokkan. Kalian mungkin pernah melihat tukang las menyambungkan besi atau membengkokkannya. Untuk itu, ia harus mengubah besi menjadi zat cair dulu. Sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh? Again, kita dapat inti soal atau pertanyaan untuk nomor 1 ini, yaitu kita diminta untuk menentukan sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh. Dengan demikian jawabannya adalah sebagai berikut. Jika ingin melelehkan besi, maka tentu harus mengetahui titik leleh dari bahan besi tersebut. Nah, fungsinya mengetahui titik leleh ini adalah agar bisa menyeting alat pemotongan atau alat pemaparan panas hingga temperatur yang sesuai dengan titik leleh besi tersebut. Nah, berdasarkan tabel 2.2, titik leleh besi adalah 1535 derajat Celcius. Sehingga untuk dapat meleleh, maka besi harus dipanaskan sampai temperatur suhu sebesar 1535 derajat Celcius. Nah, ini untuk jawaban dari soal pertama ini, Gen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan soal berikut ini, Gen. Apakah wujud air pada 15 derajat Celcius, pada 85 derajat Celcius, dan pada 120 derajat Celcius?
Soalnya sudah jelas, yaitu menanyakan mengenai kondisi wujud air pada suhu-suhu yang disebutkan ini. Tentu untuk menjawab soal ini, patokan kita adalah tabel 2.2 yang berisikan keterangan titik leleh air dan titik didih air. Titik leleh air terdapat pada suhu 0 derajat Celcius. Artinya dalam hal ini, air yang semula beku dalam keadaan es akan dapat meleleh atau mencair jika dipanaskan atau mencapai suhu 0 derajat Celcius. Sebaliknya juga air bisa membeku jika didinginkan atau sampai di suhu 0 derajat Celcius ini. Adapun untuk titik didih air terdapat pada suhu 100 derajat Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Maka kita kembali ke soal ini kira-kira apa yang terjadi pada wujud air di suhu-suhu tersebut? Untuk membantu kita menjawab soal ini, kalian bisa perhatikan gambar di samping ini juga ya Berikut adalah jawabannya. Wujud air pada 15 derajat Celcius adalah masih dalam wujud cair karena berada pada temperatur atau suhu di atas titik leleh. Nah, wujud air pada 85 derajat Celcius adalah masih dalam wujud cair karena masih berada di bawah titik didihnya. Nah, wujud air pada 120 derajat Celcius adalah berupa uap air atau wujud gas karena berada di atas titik didihnya. Kalian bisa perhatikan ilustrasi gambar dan tanda kotak ini Kalian bisa lihat kondisi grafik air di setiap suhunya. Inilah jawaban untuk soal nomor 2 ini Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah soalnya. Aluminium biasanya kita jumpai dalam wujud padat pada suhu ruangan. Apakah wujudnya pada suhu 400 derajat Celcius dan pada suhu 700 derajat Celcius? Baik kita masih mengacu pada tabel 2.2 yang berisi keterangan titik leleh dan titik didih materi atau benda berupa aluminium. Berdasarkan keterangan di tabel, didapat titik leleh dari aluminium adalah pada suhu 660 derajat Celcius dan titik didihnya terdapat pada suhu 1800 derajat Celcius. Untuk pengerjaan soal ini caranya seperti nomor 2 yang tadi Jadi langsung kita eksekusi soal nomor 3 ini. Pertama, aluminium pada suhu 400 derajat Celcius masih berwujud padat. Karena suhu 400 derajat Celcius berada di bawah suhu titik leleh aluminium, yaitu pada suhu 660 derajat Celcius. Dan jika aluminium dipanaskan hingga suhu mencapai titik lelehnya, barulah aluminium meleleh atau berubah wujud menjadi cair. Kedua, aluminium pada suhu 700 derajat Celcius adalah berwujud cair karena suhu 700 derajat Celcius berada di atas suhu titik leleh dan di bawah suhu titik didih aluminium. Jika aluminium dipanaskan terus hingga suhu mencapai titik didihnya, barulah cairan aluminium mendidih dan menguap berubah wujud menjadi gas. Ini untuk jawaban dari soal nomor 3 ini Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 4 kita Di antara materi-materi di dalam tabel 2.2, manakah yang membutuhkan suhu yang paling tinggi untuk berubah dari padatan menjadi cairan? Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita tinggal melihat dan membaca serta memahami kesemua keterangan titik leleh dan titik didih dari masing-masing materi atau benda yang ada pada tabel. Kita tinggal baca mana suhu yang paling tinggi untuk berubah wujud padatan suatu benda menjadi wujud cairan. Kita ingat lagi konsepnya Kalau temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Jadi di sini kita fokus pada titik leleh yang tertinggi dari materi atau benda yang ada di tabel ini. Jadi berdasarkan pada tabel 2.2 didapat bahwa yang membutuhkan suhu paling tinggi untuk berubah dari wujud padat ke wujud cair adalah benda berupa permata yang memiliki titik didih sampai 3550 derajat Celcius. Jadi padatan permata yang ingin dilelehkan atau dicairkan harus dipanaskan hingga mencapai suhu 3550 derajat Celcius untuk mendapatkan wujud cair dari permata tersebut. Ini untuk jawaban dari soal nomor 4 ini Kita masuk ke soal nomor 5 atau soal terakhir ini Perhatikan soal berikut ini.
Apabila suhu terus didinginkan, tuliskan urutan materi berikut ini. Air, nitrogen, atau oksigen dari yang paling dahulu membeku. Mengapa demikian? Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan mana materi yang paling cepat membeku. Kalau bicara mana yang paling cepat membeku, tentu ini larinya jadi berhubungan dengan titik beku. Karena suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan, ini kan disebut sebagai titik beku. Tapi kalian tidak perlu bingung cari keterangan mengenai titik beku ini, karena pada dasarnya titik leleh dan titik beku suatu zat itu adalah sama. Jadi kita masih bisa menggunakan keterangan pada tabel 2.2 ini dengan melihat titik leleh yang ada untuk kita jadikan sebagai titik beku suatu zat atau materi yang diminta pada soal. Nah, pada soal materi yang ingin dicari adalah air, nitrogen, dan oksigen. Maka kita terlebih dahulu tandai pada tabel 2.2 ini Kemudian kita fokus pada titik lelehnya saja. Ini kita pakai sebagai patokan untuk titik beku dari ketiga materi tersebut. Langsung kita jawab soal nomor 5 ini. Perhatikan penjelasan berikut. Benda yang terus-menerus didinginkan akan mengalami pengerasan atau pembekuan. Air akan membeku pertama kali, kemudian disusul oleh nitrogen dan oksigen. Alasannya adalah karena titik beku dari air ini adalah 0 derajat Celcius. Artinya perlu suhu 0 derajat Celcius agar air membeku atau menjadi padat. Sedangkan untuk nitrogen titik bekunya ialah minus 210 derajat Celcius dan oksigen itu minus 218 derajat Celcius. Nah, titik beku oksigen lebih rendah dari nitrogen sehingga waktu pembekuan oksigen akan relatif lebih lama daripada nitrogen. Nah, konsepnya adalah semakin kecil atau semakin rendah titik beku suatu zat atau materi, maka waktu yang diperlukan untuk zat tersebut dapat membeku akan semakin lama. Atau dengan kata lain, larutan yang membeku paling cepat adalah larutan yang memiliki titik beku larutan paling tinggi. Jadi didapat kesimpulan bahwa urutan materi yang paling dahulu membeku adalah air, nitrogen, dan oksigen. Oke ini untuk jawaban soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Nah itulah tadi pembahasan kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 2 pada sesi tugas ayo latihan aktivitas 2.6 di halaman 59 buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.